Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormat Panjang Syarif Bung Jati Mencari Baratu Maros Perkawis Hadoroh. Hadoroh kan makna dari hadroh mungkin menghadirkan. Kenapa kita menghadirkan orang-orang yang sudah hebat? Iya. Sedangkan orang-orang yang sudah hebat itu dikirim Fatihah, kayaknya istilahnya dia udah hebat, kenapa dikirimin lagi gitu ya. Yang menurut saya yang harus dibantu kiriman doa itu kan orang-orang yang belum hebat lah gitu ya. Kenapa kepada orang-orang hebat dikirimin doa lagi? Kayaknya dia udah nggak membutuhkan doa dari kita, soalnya kan kayak ibaratnya orang-orang yang dijamin masuk surga gitu ya, kayak Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya, terus dikirimin Fatihah. Sedangkan orang-orang yang istilahnya perlu bantuan kayak orang-orang berdosa gitu, kenapa nggak dihadorohin gitu? Yang dihadorohinnya orang-orang hebat gitu. Terima kasih Panjang. Begini ya, sebenarnya kalau kita mengirim doa kepada para aulia illah ya, kepada para aulia illah, mereka itu sudah banyak kebaikan yang berlimpah. Kebaikan mereka itu sudah berlimpah ruah. Bahkan aulia illah yang meninggal dunia dengan hanya sedikit membawa dosa ya, itu dia mati hanya secara jasad, tapi ruh dia hidup. Ruh orang soleh itu ya masih dikasih rezeki oleh Allah ya, dan masih bisa memberi rezeki kepada anak cucunya. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang soleh itu bukan hadiah Al-Fatihah, akan tetapi yang dibutuhkan oleh orang soleh itu adalah melanjutkan kesolehannya gitu. Iya, jadi yang dibutuhkan orang soleh itu lanjutkan kesolehanku. Kalau dulu aku orang soleh seumpamanya ya, menebarkan kebaikannya hanya satu kecamatan gitu kan, lanjutkan kamu sampai satu kabupaten atau satu provinsi gitu. Yang diharapkan oleh aulia illah itu ya bukan seumpamanya Fatihah yang dari kita, akan tetapi kita melanjutkan kesolehan beliau gitu. Adapun ketika seumpamanya ya di kampung kita ada yang meninggal gitu kan, terus kita hadiah Fatihah gitu kan ke mereka. Nah, maqasidus syar'inya Fatihah ini kemana gitu kan. Nah, sekarang kita supaya lebih jelas itu diurai dulu surat Al-Fatihahnya. Coba diurai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu hanya milik Allah, kan gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim ya, Maha kasih sayang. Malik Yaumiddin itu maksudnya Malik Yaumiddin tuh diterjemahkan yang instan aja ya. Malik Yaumiddin itu ya pemilik hisab gitu aja lah, yang lebih nyaman gitu kan ya. Maksudnya di hari pembalasan apa itu terlalu panjang, maksudnya pemilik hisab. Jadi kita yang sekarang hidup di alam dunia ini, nanti kita akan mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan kita kepada Allah, itu namanya Malik Yaumiddin itu kan. Terus iya kana budu wa iya kana stain, hanya kepada Allah kami mengabdi dan naon tah tuh itu ya. Terus dirinya ihdinas syiratal mustaqim, naon teh dirinya teh Bukan jalan yang lurus, bimbing. Ihdinas syiratal mustaqim teh lamun bahasa urang mah ieu, ya Allah bimbinglah aku gitu.
Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta dibimbing kita jadi jelema anu bener eta teh. Entong jadi jelema anu salah gitu. Kita urai gini aja dulu ya, supaya Fatihah ini jelas gitu kan, supaya Fatihah ini jelas. Umpamanya kita punya teman dan teman kita punya perusahaan besar, punya perusahaannya besar banget gitu perusahaannya kan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu tuh kalau diartikan kita memuji ke pemilik perusahaan. Kamu perusahaannya banyak banget gitu kan ya, karyawannya banyak terus. Nah setelah itu saya minta pekerjaan gitu. Saya minta pekerjaan gitu kan. Nah setelah minta pekerjaan, kata yang punya perusahaan, silahkan kamu bekerja di perusahaan saya gitu kan, tapi kamu harus ikut dia orang dekat saya gitu. Maksudnya orang yang dekat yang punya dengan yang punya perusahaan. Aslinya ya di kita juga kata Allah sendiri, kalau kamu ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka ikutilah perilaku kekasihku. Jadi nanti siapapun yang akan selamat ya di dunia dan akhirat adalah orang yang perilaku di alam dunianya ini ya mengikuti perilaku Rasulullah, kekasih Allah. Nah, kita balik lagi ke yang punya perusahaan ya. Kata yang punya perusahaan, kalau kamu pengen bekerja di sini silahkan, tapi turuti karyawan saya itu yang paling teladan gitu kan. Nah ketika kita bekerja dan kita ikut instruksi yang punya perusahaan, ikut dia kerjanya, maka nanti kita kerjanya akan bagus. Jangan sampai ya seperti orang yang kemarin, dia bekerja di perusahaan itu tapi kerjanya nggak bener, makanya dipecat oleh yang punya perusahaan. Itu namanya waladolin gitu. Jadi kita di Fatihah itu ya minta dibimbing, kita minta bekerja kepada Allah dan minta dibimbing oleh Allah. Nah sekarang Al-Fatihah aja kemana? Khususun ila rusifulan Al-Fatihah, khususun ila rusifulan Al-Fatihah. Kemana larinya ya Al-Fatihahnya? Nah, kalau kita bekerja kepada yang punya perusahaan, kita bekerja kepada yang punya perusahaan, 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 minggu, 1 bulan kan dapat gajian. Ya, dapat gajian kan, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta gitu kan, dapat gajian. Nah, gajian kita bekerja ke yang punya perusahaan itu disimpan kan, oleh kita kan disimpan gajian tuh. Nah, gajian yang disimpan oleh kita berapapun ya, kita kerja ke yang punya perusahaan, terus kita punya gaji dikumpulkan oleh kita, supaya kita dapat 100 juta dari gaji kita ini gitu kan. Nah, ketika itu khususon ilar ruh, sumpamanya sifulan gitu ya, siapapun itu dari kebaikan kita ya, dari kebaikan kita diberikan ke sana, ke yang sudah meninggal. Coba kalau seperti itu, maksudnya dilogikakan dulu ya, dilogikakan dulu baru ditarik ke kita ini kan. Semua yang ada di alam dunia ini adalah para pekerja Tuhan kan, para pekerja Tuhan. Nah, ketika kita bekerja kepada Tuhan dan kita banyak menyimpan kebaikan yang dirahasiakan antara kita dengan Tuhan, itu sama dengan tadi hasil gajian. Paham gak maksudnya? Kita ini semua bekerja kepada Allah. Nah, nanti kebaikan-kebaikan yang kita rahasiakan, yang cukup
ya, yang tahu antara kita dengan Tuhan saja yang dirahasiakan, ya. Itu nanti ketika khususon ila ruh seumpamanya si fulan Al-Fatihah, ini dari sini Kang diambilnya, dari kebaikan kita, ya, dari kebaikan kita diberikan ke mereka yang sudah meninggal. Tapi semakin kebaikan ini kita kasih ke siapapun yang meninggal, mau siapapun, mau orang soleh, mau siapapun, ini bukan semakin mengurangi, tapi semakin menambah banyak. Jadi ketika khususan ilaruh seumpamanya siapa gitu ya, Al-Fatihah, nah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari pahala kebaikan kita tuh ya dikasihkan kepada yang meninggal tuh, gitu sebenarnya mah. Fatihah tuh kalau dilogikakan secara logika tuh seperti itu. Jadi kadar Fatihah itu tergantung kebaikan kita yang dirahasiakan antara kita dengan Tuhan. Semakin banyak gitu kan kebaikan kitanya, bisa saja ketika dikasih Fatihah ke siapapun ya, itu bisa saja nanti akan meringankan beban orang yang sudah meninggal itu. Seperti tadi kita kerja ke yang punya perusahaan, kan dapat gajian. Nah, Fatihah itu seumpamanya ada tetangga kita atau siapapun yang membutuhkan, gitu kan? Fatihah itu kan seumpamanya buat mereka yang sudah meninggal, yang sudah sakit, gitu kan? Nah, Fatihah kalau dilogikakan itu ada orang yang membutuhkan, dan celengan kita dapat dari bekerja ya kepada yang punya perusahaan tadi dibagikan. Kan kata Allah juga, siapa yang bersyukur atas nikmatku pasti akan aku tambah. Kan seperti itu. Jadi kebaikan yang kita rahasiakan ya, yang tahu hanya kita dengan Tuhan saja pun ya, ketika dibagi dengan siapapun, seumpamanya khususan ilaruh Al-Fatihah itu tidak akan mengurangi, malah nanti akan semakin bertambah. Nah, ketika kita sudah paham seperti itu ya, jadi nanti kapan-kapan ketika ada Al-Fatihah gitu kan. Nah, ketika kita baca Al-Fatihah itu berarti dari kebaikan ya yang disimpan rapi, yang tahu hanya kita dengan Tuhan, dibagikan ke mereka. Coba kira-kira paham nggak seperti itu? Nah, ya sebenarnya mah kalau semakin Fatihah itu kita semakin introspeksi. Kita sudah punya kebaikan apa? Ya artinya kita lahir introspeksi gitu. Kita sudah bekerja dan mengabdi kepada Allah belum? Jadi semakin seumpamanya minta doa Al-Fatihah itu seharusnya kita lebih lebih bergegas lagi gitu kan, untuk seumpamanya apapun yang disenangi oleh Allah cepat kita lakukan, supaya itu nanti masuk jadi rahasia kebaikan kita, supaya Fatihah itu jangan hanya di lidah saja. Jadi benar-benar ketika kita seumpamanya Al-Fatihah itu benar-benar dari kebaikan kita dibagikan ke mereka. Jadi setelah paham seperti itu, oh berarti Fatihah ke sana, itu nanti kita akan lebih terpacu lagi untuk banyak berbuat baik. Gitu Gus Dur maksud nama. Ya kalau diurai mas umpamanya Alhamdulillahirabbil alamin ya panjang gitu. Cuman ini kita ngurai yang terpenting saja. Maksudnya Fatihah itu kemana gitu kan. Fatihah itu ya
diarahkan dari kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita simpan dan dibagi dengan orang lain. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kanjengnya puntennya tadi kan mako Iksarina nerangkan masalah yang sudah meninggal. Tapi kalau hadora untuk yang masih hidup bagaimana? Hanya lamun masih hirup, seumpama kegeringnya diberi sehat. Itu maksudnya kan Pio, walaupun itu sehat, umpama kita dalam wiridan juga kan Iya. kanan Buya. guru kita kan Buya kan kita mengirimkan Fatihah. Sama kontusannya apa tuh sedikit kalau ke yang hidup? Seumpamana urang ngamatehahan ka Buya. Khususnya di roh Buya Sakur Yasin Ibrahim Al-Fatihah. Ya, geus Fatihah diarahkan ke buka Buya. Aslinya mah kos kieu, Buyana boga perilaku sabar. Urang teh teh milu sabarna walaupun saeutik. Kos kitu. Lamun kelasna kana guru gitu. Lamun kelasna kana guru supaya terhubung. Jadi lamun kana guru mah teh kesolehan perilaku guru teh urang ngiluan. Lamun ka guru mah ai ka guru mah lain urang nu lain urang nu ka ditu nu ti ditu ka dieu gitu. Ka guru Kan mah ibarat seumpamana cahaya kos kieu gitu datang matahari kan teh katempo. Itu lamun ka orang soleh siga ka Buya mah kos kitu. Jadi seumpamana urang nempo Buya masyaallah sabarna siga naon teh gitu teh. Urang matehahan ka Buya, tita urangna belajar milu sabar. Buyana geus bagur pisan, urang matehan ka Buya supaya urang bisa belajar bager. Buya ngalamarkeun ilmuna mengenalkan Tuhan ka mana-mana urang matehan supaya urang bisa kos kitu. Ada ka Buya mah supaya kesolehan beliau kita tuh ikut gitu. Kalau ke orang sakit ya mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Sumpamanya teman kita yang sedang usahanya lagi ini gitu kan, lagi enggak maksudnya bisa dikatakan ya jangan ngomong jatuh lah, sedang ini aja gitu kan ya, kita doakan semoga seumpamanya usahanya seumpamanya tumbuh berkembang lagi kan seperti itu. Jadi nanti Fatihah ini ya yang di apa ya tepat sasaran gitu. Fatihah semuanya kita melihat ada tetangga seumpamanya ya apa gitu semuanya, so, istri sama suaminya bertengkar terus seumpamanya ya nggak apa-apa kita Fatihahin. Mudah-mudahan aja seumpamanya ya cepat ini kan cepat iya. Jadi tergantung niat kita. Iya nanti Fatihah ini bisa diarahkan kemanapun. Fatihah kita itu kalau mendoakan kebaikan ya untuk siapapun itu sangat bagus sekali. Itu Gus Dur maksudnya mah.